Dengan melihat video ini, kita akan mengetahui tentang 1. Tujuan penyesuaian diri tumbuhan. 2. Cara penyesuaian diri tumbuhan. Apakah kalian pernah mendengar kisah tumbuhan pemakan hewan? Jika tumbuhan lain hanya membutuhkan air dan zat hara, mengapa tumbuhan ini harus memangsa hewan ya? Apakah tumbuhan ini sungguh ada di alam? Mau tahu jawabannya? Mari kita belajar bersama. Tumbuhan ini bernama Venus flytrap. Venus memakan serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogen yang tidak bisa ia dapatkan dari lingkungan tempat tinggalnya. Tumbuhan ini memiliki sistem sensor di seluruh permukaan daunnya yang peka terhadap gerakan, sehingga ketika ada serangga yang hinggap, secara otomatis daun Venus akan menutup. Venus akan menghasilkan enzim untuk mencerna serangga, sehingga Venus akan mendapatkan nitrogen dari serangga tersebut. Oleh karena itu, maka hari ini kita akan belajar tentang penyesuaian diri tumbuhan. Setiap jenis tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Perbedaan ciri setiap jenis tumbuhan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Mengapa tumbuhan harus beradaptasi? Tumbuhan harus beradaptasi untuk 1. Menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan. 2. Penyesuaian diri untuk berkembang biak. 3. Melindungi diri dari pemangsa. Lingkungan tempat tumbuhan hidup disebut habitat. Habitat jenis tumbuhan satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Berikut adalah beberapa contoh adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Adaptasi tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. 1. Lingkungan kering. 2. Lingkungan dengan kadar garam tinggi. 3. Lingkungan berair. 4. Lingkungan yang lembab. Dan 5. Lingkungan yang miskin nitrogen. Adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air disebut xerofit. Contohnya, tumbuhan yang hidup di lingkungan kering adalah pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Lalu, ciri-ciri tumbuhan yang hidup di tempat kering itu apa saja ya? 1. Daunnya berbentuk seperti duri untuk mengurangi penguapan. 2. Batangnya berlapis lilin untuk juga mengurangi penguapan. 3. Batang tebal untuk menyimpan cadangan air. Dan 4. Akar sangat panjang untuk mencari sumber air. Adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi disebut halofit. Contoh lingkungan dengan kadar garam tinggi yaitu laut, muara sungai, dan pantai. Keadaan tanah di tempat itu biasanya berlumpur dan berpasir, sehingga sangat sedikit mengandung oksigen. Contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi yaitu bakau.
Bagaimana cara tumbuhan bakau menyesuaikan diri dengan lingkungan berkadar garam tinggi? Betul sekali, dengan cara memiliki akar nafas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan berair disebut hidrofit. Contoh tumbuhan hidrofit adalah teratai dan eceng gondok. Adapun adaptasi teratai sebagai berikut. Daun yang lebar dan tipis berfungsi untuk memperbesar penguapan dan membantu mengapung. Batang berongga berfungsi untuk menyalurkan udara dari batang ke akar. Sedangkan cara adaptasi eceng gondok adalah sebagai berikut. Pangkal tangkai daunnya menggembung untuk membantu mengapung di air, dan akar yang lebat untuk menjaga keseimbangan agar tidak terbalik. Cara adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Tumbuhan yang dapat bertahan hidup di lingkungan lembab disebut higrofit. Contoh tumbuhan higrofit adalah begonia dan tumbuhan paku. Cara adaptasi yang dilakukan tumbuhan paku adalah dengan memiliki struktur khusus untuk mengeluarkan kelebihan air yang disebut dengan hidatoda. Cara adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Cara adaptasi yang dilakukan yaitu dengan menangkap serangga sebagai sumber nitrogen. Contoh tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan lingkungan miskin nitrogen adalah Venus flytrap dan kantung semat. Tujuan yang kedua adalah penyesuaian diri tumbuhan untuk berkembang biak. Adapun contohnya adalah bunga rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Bunga mawar, bunga melati, bunga dandelion juga memiliki struktur khusus untuk membantu perkembangbiakannya. Tujuan adaptasi yang ketiga adalah melindungi diri dari pemangsa. Contoh penyesuaian diri tumbuhan terhadap pemangsa. 1. Memiliki duri pada durian, mawar, dan rotan. 2. Memiliki rambut halus pada bambu, terong, dan jagung. 3. Daun yang tajam pada nanas, lidah buaya, dan kaktus. 4. Menghasilkan getah pada nangka dan karet. 5. Menghasilkan racun pada kecubung dan jarak. Sekian untuk pelajaran hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat.